Romo, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat sore, salam sehat, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-27 melalui streaming yang disiarkan dari Paroki Santo Petrus, Jalan Blimbing nomor 1 Pekalongan. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini dipimpin oleh Romo Vincentius Suranto PR. Sebelum perayaan Ekaristi, marilah kita daraskan bersama doa perlindungan dari wabah virus corona agar kita segera terbebas dari wabah COVID-19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal, kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami, Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mujizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketaguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang Maha Mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihilah dan bentengilah kami, meteraikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan dari puji syukur nomor 682. Yang telah mengutusku
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku, anak-anakku yang terkasih, hari ini kita diundang kembali untuk berhimpun dalam doa hari Minggu biasa yang ke-27. Kita diberi tugas untuk membangun dunia ini menjadi dunia yang lebih baik. Maka mari kita bangun diri kita pribadi menjadi manusia positif yang berkehendak bersama Allah membangun hidup bersama menjadi baik. Seraya kita berdoa, bersyukur bersama Ibu Yohanita yang bersyukur atas putrinya yang berulang tahun 2 tahun ini, Faustina Angelia Natania. Mohon berkat dan bimbingan Tuhan untuk waktu selanjutnya. Juga bersyukur bersama Devina Gracia yang hari ini berulang tahun ke-17. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan rahmat kesehatan, kegembiraan, sukacita, kebahagiaan, panjang umur, dan tekun untuk menggapai cita-citanya. Juga bersama keluarga Ibu Kristiani Wibowo yang memohon kesembuhan untuk Ibu Francisca Itaong. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat pemulihan bagi ibu ini. Dan juga kita ingin berdoa bagi Bapak Moses Montamus Jong yang dipanggil Tuhan 1 Oktober 2020. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat pengampunan dan boleh tinggal di sisinya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak puas melihat hasil penggarap-penggarap kebun anggurmu yang lama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membuat kebun anggur baru, yakni gereja, dan menyerahkan pengharapannya kepada umat-Mu yang baru dengan harapan akan mendapat hasil yang melimpah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau tidak jemu-jemunya membimbing kami, para penggarap kebun anggur baru, agar kami mampu melaksanakan tugas kami dengan gembira dan dengan semangat cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa yang murah, Engkau berkenan memberikan anugerah keselamatan kepada kami. Kami mohon, semoga anugerah-Mu itu tidak kami sia-siakan, tetapi kami terima dengan penuh keterbukaan dan kegembiraan hati. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah
sepanjang segala masa. Amin. Bersama-sama kita dengarkan dan kita renungkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihmu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya, supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Mengapa engkau menggempur temboknya
sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat. Babi hutan menggerogoti-Nya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Tuhan, lindungi kami, Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Aku
telah memilih kamu dari dunia, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah, membuka sebuah kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, anak-anakku yang tercinta, pengalaman diremehkan, direndahkan, diolok-olok, diejek, ditertawakan menjadi pengalaman yang tidak enak. Kita menjadi sakit hati
ataupun bahkan kadang tidak berdaya menghadapi cercaan itu. Lalu hidup kita menjadi minder. Semakin terpojok, kita semakin menjadi tidak berdaya. Dan semakin kita terpojok juga, semakin orang lain menemukan dalam diri kita sesuatu yang bisa ditertawakan. Dan pada saat itu kita merasa diri sebagai orang yang tidak berarti dan tidak berguna, seperti batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Batu yang dibuang adalah batu yang tidak berguna, batu yang jelek, batu yang rapuh, batu yang bentuknya mau ditempatkan dimanapun tidak cocok. Maka para tukang membuangnya atau menyingkirkan batu itu. Namun hari ini kita mendengar sabda Tuhan yang begitu memberi sebuah pengharapan. Tuhan mengatakan seperti ini, batu yang dibuang itu menjadi batu penjuru. Batu penjuru dalam masyarakat Yahudi itu adalah batu inti untuk membangun sebuah rumah bagi masyarakat bangsa Yahudi pada saat itu. Yang tidak terpakai menjadi inti, yang tidak dipakai oleh dunia justru dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Bagaimana kita bisa sepemikiran dengan Allah itu, mengubah batu yang dibuang menjadi batu penjuru, mengubah kita yang direndahkan, mengubah kita yang diremehkan menjadi pribadi positif. Ada banyak pribadi teman-teman saya yang mengalami itu, yang mampu mengubah ejekan orang lain menjadi pemicu untuk lebih maju. Saya ingat teman-teman SD saya, bukan saya waktu itu, yang dipilih oleh sekolah untuk ikut lomba. Tingkat kecamatan mereka berhasil, kabupaten berhasil, lalu tingkat provinsi menjadi runner up, menjadi juara kedua. Lalu mereka ketika pulang ke desa ditanyai, pengalaman apa yang perlu kamu ceritakan? Dan ternyata memang pengalamannya memang tidak mengenakan. Ketika mereka berada di kota, di Yogyakarta, di satu tempat mereka dipertemukan dengan mereka yang datang dari kota, orang-orang kota mengatakan seperti ini, wong pangane gaplek kok arep melu lomba, wong makanya aja gaplek kok ikut lomba, mana bisa juara. Dan ternyata itu menjadi pengalaman yang diceritakan kepada kami. Tetapi bagaimana teman-teman kami justru menjadikan ejekan itu menjadi pemicu untuk lebih maju, pemicu untuk memenangkan perlombaan. Dan ada banyak orang-orang sukses yang justru ketika kita bertanya kepada mereka, mereka pernah direndahkan, pernah diremehkan, namun mereka mampu melenting tinggi menjadi pribadi yang sungguh berarti dan berguna bagi masyarakat zaman ini. Hari ini kita semua diajak untuk memiliki sikap itu, menggunakan sampah-sampah. Ejekan itu kan sampah, sikap perendahan itu kan sampah. Menggunakan ejekan, menggunakan hinaan, menggunakan perendahan terhadap kita menjadi pijakan untuk maju. Saya ingat ada sebuah cerita kecil yang bagi saya bermanfaat dan bermakna untuk kita hari ini. Diceritakan ada seekor keledai beban yang terperosok ke dalam lubang. Lalu si pemilik keledai itu ingin
membantu, ditarik tidak bisa, disuruh loncat tidak bisa, dan akhirnya si pemilik keledai itu putus asa. Lalu dia mulai berpikir, daripada kuda ini sengsara, lebih baik saya timbun dia biar mati di lubang itu. Maka dia lalu mengajak teman-teman sedesanya untuk mengumpulkan tanah-tanah supaya mereka bisa menutup lubang itu dengan tanah. Tanah diambil, diurukkan ke lubang itu yang di dalamnya ada keledai beban. Keledai beban itu mulai berpikir, ini saya kalau membiarkan diri saya mati, tertimbun oleh tanah ini. Maka setiap kali ada onggokan tanah dimasukkan ke dalam lubang, tubuh keledai itu lalu menggetarkan badannya, sehingga lalu tanah itu runtuh, tanah itu jatuh sampai ke dasar lubang. Dan dia melompat naik di atas tumpukan itu, begitu terus sampai akhirnya begitu banyaknya tanah sudah tertimbun, tetapi dia bisa menggerakkan badannya dan tidak tertutup oleh tanah itu. Dia menggunakan, ketika pijakan hampir sampai ke bibir lubang, dia melompat dan menyelamatkan diri. Cerita yang bagus kalau kita mau melihat maknanya. Menggunakan sampah, ejekan, perendahan, hinaan orang lain menjadi alat bagi kita untuk memajukan diri, menjadi pemicu untuk lebih maju. Rasaku kalau kita memiliki semangat ini, semangat berpikir positif, melihat segalanya baik, melihat segalanya positif, sampah akhirnya berguna untuk memajukan diri kita. Ejekan, hinaan kita gunakan sebagai sesuatu yang positif untuk memajukan diri kita. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Inilah kita, karena sejak awal Tuhan menciptakan kita itu baik adanya. Maka yang baik itu mari kita rawat dengan cara berpikir positif, seperti apa yang diamanatkan oleh Rasul Santo Paulus kepada umat di Filipi. Semua harus mengisi pikirannya dengan hal-hal yang bernilai, yang patut untuk dipuji, yakni hal-hal yang benar, yang terhormat, murni, manis, dan baik-baik. Semua kita wujudkan dalam tindakan dan perilaku hidup kita. Dimuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita doakan doa umat. Kita bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai ranting-ranting pada pokok anggur. Kita menerima kehidupan daripadanya. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan perantaraan Yesus Kristus, dengan mengatakan kepadanya, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami sebagai umat Allah hidup sesuai dengan panggilan kami
dan semoga hidup kami memberi kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu yang tetap serta tentang kekudusan dan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja-gereja yang masih muda, ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikan bagian integral dari budaya dan adat mereka. Dan semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin perusahaan, perniagaan, dan ekonomi, ya Bapa, semoga para pemimpin di bidang perekonomian selalu mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umum, bukannya keuntungan dan kekuasaan. Dan bagi para karyawan di perusahaan-perusahaan, semoga mereka melakukan tugas dengan sepenuh hati sebagai pelayan bagi sesama manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal, ya Bapa, sudilah membalas kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan perdamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu diarahkan kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur, dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi putri kami Faustina Angelia Natania yang berulang tahun kedua, dan juga nanda kami Devina Gracia yang merayakan ulang tahun yang ke-17. Ya Bapa, dampingilah kedua putri kami ini untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, merasakan cinta kasih-Mu, sehingga sepanjang hidupnya putri-putri kami ini merasakan kegembiraan dan sukacita, sehingga ia bertumbuh menjadi pribadi penuh kegembiraan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kesehatan Ibu Francisca Itaong. Ya Bapa, semoga Engkau memberikan rahmat kesembuhan, pemulihan yang prima kepada ibu kami ini, sehingga ibu kami pulih dari sakitnya dan beraktivitas kembali seperti layaknya orang lanjut. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ketentraman jiwa bagi Bapak Moses Montanus Jong yang telah Engkau panggil pada tanggal 1 Oktober 2020. Semoga Engkau memberikan rahmat pengampunan dan tempat terindah bagi Bapak ini untuk menikmati hidup abadinya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami umat-Mu. Peliharalah kami supaya tetap bersatu dengan Putra-Mu dan mengabdi kepadamu dengan setia. Semoga kami sanggup memberi pertanggungjawaban atas anugerah-anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku, saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, semoga persembahan ini Kau terima sebagai ucapan syukur kami atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengenangkan kurban Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita bersatu hati dalam doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu dan memberinya kuasa atas segala ciptaan, supaya dengan bertindak selaku wakil-Mu, Ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan sambil memuji Dikau, karena semua karya-Mu yang agung dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kristus itu jugalah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku
yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang kudus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihani dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku, saudariku yang terkasih, inilah roti yang dibagi-bagi untuk kita. Inilah anak domba Allah yang dikorbankan bagi kita. Maka berbahagialah kita semua yang diundang masuk ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darahnya mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Anak-anakku yang terkasih, saya undang untuk mendekat ke Romo. Saya akan memberkati kalian dari tempat saya. Semoga anak-anakku yang berusaha mencintai Tuhan senantiasa diberkati oleh kasih-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya meminta Bapak Ibu, karena imamat umummu, silahkan memberikan tanda berkat di dahi putra-putrimu. Mari bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, puaskanlah rasa lapar dan dahaga kami dengan sakramen yang telah kami terima. Buatlah kami makin menyatu dengan Kristus Putra-Mu yang tubuhnya telah kami sambut. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa
sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan warta paroki. Mohon perhatian, adanya beberapa pengumuman gereja. Perkawinan gereja. Pengumuman pertama. Laurentius Babu dari lingkungan Santo Yohanes dengan Maria Onita Nenung dari lingkungan Santo Matius. Pengumuman ketiga. Agustinus Yanuar Adi Cahyo dengan Maria Dominika Selvira Violita, keduanya dari lingkungan Santa Marta. Jos Girvas Sutio Sajoyo dari lingkungan Santo Petrus dengan Anastasia Piramita Angela Susanto dari Stasi Wiradisha. Umat yang mengetahui adanya halangan hukum gereja atas pernikahan tersebut dimohon memberitahu Romo Paroki. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Terima kasih kepada tim liturgi Dewan Pastoral Paroki yang melaksanakan tugas untuk Ekaristi live streaming pada minggu ini. Terima kasih banyak kepada tim Komsos di bawah bidang pewartaan. Terima kasih juga anak-anak komisioner, lektris dan pemazmur. Terima kasih dan semua yang terlibat untuk terselenggaranya misa live streaming ini. Mari kita syukuri hidup kita dan kita menjadi positif untuk mengolah semua pengalaman hidup kita. Kita hening untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-27 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lanjutkanlah hidup untuk menjadi pribadi positif, membangun dunia ini lebih baik lagi. Amin.